Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3804-3806. Apa ini? Orang tua bungkuk itu melihat cambuk ajaib di tangan Chen Ping dengan ketakutan yang luar biasa di dalam hatinya. Cambuknya belum mengenai dia, tapi suaranya saja sudah membuatnya pusing. Jika mengenai dia, itu akan menjadi masalah besar. Ini disebut cambuk ajaib. Ini khusus digunakan untuk mengalahkan para pembudidaya sihir. Kamu akan tahu bagaimana rasanya setelah kamu mencobanya. Ini sangat memuaskan. Petik 2. Kata Chen Ping sambil mencambuk tubuh lelaki tua bungkuk itu, yang membuat si bungkuk teriak orang tua. Dia terus memukuli lelaki tua bungkuk itu sampai kulitnya terkoyak, dan dia terus memohon belas kasihan. Tolong, berhenti berkelahi, aku salah. Lepaskan aku tidak akan pernah menjadi anjing bagi aliansi penyegel iblis lagi, dan aku tidak akan pernah memburumu. Orang tua bungkuk itu tidak tahan lagi. Jauhi sakit jiwa yang disebabkan oleh cambuk ajaib. Jika itu hanya rasa sakit fisik, dia bisa menanggungnya. Namun, cambuk ajaib secara khusus digunakan untuk menangani kesadaran spiritual dari pembudidaya iblis. Rasa sakit seperti ini tidak dapat ditahan dengan kemauan keras. Melihat lelaki tua bungkuk seperti itu, Chen Ping langsung mengulurkan tangan untuk mengambilnya, lalu mengejarnya ke arah di mana Master Sekte Chen dan yang lainnya baru saja pergi. Alasan mengapa Chen Ping tidak membunuh lelaki tua bungkuk itu adalah karena dia merasa orang ini masih berguna, dan mungkin dia bisa ditukar dengan Master Sekte Luo. Kecepatan Chen Ping sangat cepat, lelaki tua bungkuk itu merasakan kecepatan Chen Ping dan matanya hampir terkejut. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Demon Sealing Alliance ingin menggunakan pengorbanan 100 tahun untuk memburu Chen Ping. Ini bukanlah biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, dia bahkan lebih hebat dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Dan dia juga memiliki cambuk ajaib di tangannya yang dapat menahan para penggarap iblis. Orang tua bungkuk itu sekarang sangat menyesalinya, mengapa dia mengambil pekerjaan ini. Bisakah kamu merasakan di mana anggota lain dari Sekte Guisamu? Chen Ping bertanya pada lelaki tua bungkuk itu. Meskipun Chen Ping mengetahui arah umum pelarian pemimpin Sekte Luo, Chen Ping tidak tahu apakah arah akan berubah di tengah. Jadi saya ingin lelaki tua bungkuk itu merasakan lokasi murid sektenya. Selama kita menemukan orang-orang seperti Sekte Guisa, kita pasti akan menemukan pemimpin Sekte Luo. Aku tidak bisa merasakannya. Pria tua bungkuk itu menggelengkan kepalanya. Kamu kentut? Bagaimana kamu menghubungi satu sama lain atau berkumpul? Chen Ping menamparkan kepala lelaki bungkuk itu. Aku benar-benar tidak bisa merasakannya. Orang tua bungkuk itu masih ingin menyembunyikannya. Chen Ping berhenti mendengarkan dan mencambuk lelaki tua bungkuk itu dengan cambuk ajaib beberapa kali. Orang tua bungkuk itu melolong dan menjerit, dan seluruh tubuhnya menjadi ganas. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan terus memompamu sampai kamu melakukannya. Chen Ping terus memompa dengan tangannya. Orang tua bungkuk itu hampir menangis. Dia menyeringai dan berkata, Aku berkata. Melihat lelaki tua bungkuk itu mengalah, Chen Ping berhenti. Aku akan bertanya pada kakakku di mana dia sekarang. Lelaki bungkuk itu mengeluarkan slip giok transmisi suara dari tangannya dan dengan hati-hati memasukkan semburan kekuatan spiritual. Terlihat bahwa sangat penting bagi lelaki tua bungkuk untuk melihat batu giok ini tergelincir. Tepat setelah slip giok pemancar suara dipenuhi dengan kekuatan spiritual,
Sebuah suara yang dalam datang dari sisi lain. Wah, kamu benar-benar gila. Mengapa kamu tiba-tiba menggunakan slip giok transmisi suara? Apakah kamu menghadapi keadaan darurat? Petik 2. Tahukah kamu, meskipun slip giok transmisi suara itu biasa saja, itu juga merupakan barang berharga. Mereka tidak akan digunakan dengan santai kecuali ada keadaan darurat. Orang tua bungkuk itu memandang ke arah Chen Ping dan kemudian berkata, "Saudaraku, aku membunuh semua orang dari 5 sekte besar. Di mana kamu sekarang? Aku akan mencarimu. Apakah kamu sudah menangkap pria bernama Luo?" Tidak. Ini nak sebenarnya dia telah sampai pada celah dan berlari mati-matian menuju tanah kekacauan di perbatasan. Dia mungkin ingin memasuki tanah kekacauan dan tidak membiarkan kita menangkapnya. Pria berjubah hitam itu mengutuk. "Saya mengerti, saya akan segera ke sana." Orang tua bungkuk itu menyimpan slip gioknya. Dia melirik ke arah Chen Ping dan berkata, "Kamu tahu lokasinya. Bisakah kamu melepaskan aku?" "Lepaskan kamu? Sungguh ide bagus yang kamu punya." Petik 2. Chen Ping mendengus dingin, dan membawa lelaki tua bungkuk itu menuju celah. Chen Ping tahu bahwa jika dia tidak menghindari celah besar, dia harus melewati celah tersebut jika dia ingin pergi ke tanah kacau di perbatasan. Tapi tidak ada cara untuk melewati celah itu, jadi Chen Ping harus menemukan pemimpin sekte Luo sebelum dia melewati celah itu. Kalau tidak, pemimpin sekte Luo kemungkinan besar akan tertelan oleh celah itu. Kecepatan Chen Ping dimaksimalkan. Pada saat ini, pria berjubah hitam, bersama murid-murid sekte Guisa, sedang mengejar master sekte Luo. Sialan, anak kedua adalah pecundang. Formasinya telah rusak, dan dia masih mengklaim bahwa dia telah memusnahkan semua orang dari 5 sekte besar. Kamu berbohong padaku. Kamu telah menghancurkan orang-orang dari 5 sekte besar. Mengapa Anda harus melakukannya? Formasinya rusak, memungkinkan pria bermarga Luo untuk melarikan diri. Petik 2. Saya pikir dia ditangkap oleh seseorang. Dia adalah sampah. Kalau tidak, dia tidak akan melakukannya bisa menggunakan slip giok transmisi suara. Pria berjubah hitam mengutuk dan terus menunjuk ke arahnya. Master Sekte Luo mengejar. Jika formasi tidak rusak, Master Sekte Luo tidak mungkin melarikan diri dari formasi bahkan jika dia berlari. Namun, formasi tersebut rusak, memberikan Master Sekte Luo kesempatan untuk melarikan diri menuju perbatasan. Setelah menerima slip giok dari lelaki tua bungkuk, lelaki berjubah hitam menemukan bahwa lelaki tua bungkuk itu telah ditangkap. Penatua Agung, karena penatua kedua telah ditangkap, mengapa Anda masih memberitahu kami lokasi kami? Seorang murid sekte Guisa bertanya dengan bingung. Saya mengatakannya, hanya untuk membiarkan mereka datang ke sini. Retakan besar ini penuh dengan roh jahat. Bagi kami, ini adalah tempat terbaik untuk berlatih. Tetapi bagi biksu lain, ini adalah tempat untuk dikuburkan. Pancing semua orang ini ke sini, lalu biarkan mereka mengubur diri di celah besar ini. Kamu pimpin orang untuk menyergap. Mereka pasti akan segera datang. Aku akan mengejar pria bernama Luo. Dia lelah sekarang. Kamu tidak bisa lari cepat. Perintah lelaki berjubah hitam itu. Seperti yang diperintahkan, ratusan murid sekte Guisa semuanya menyergapnya. Pria berjubah hitam dengan cepat mengejar pemimpin sekte Luo, dan tubuh pria berjubah hitam berubah menjadi asap hitam, seperti angin puyuh. Pemimpin sekte Luo sangat lemah saat ini dan hampir pingsan. Tanda seru, retakan di depan semakin dekat. Selama Anda melewati celah tersebut, Anda dapat mencapai perbatasan kekacauan. Tanah kacau di perbatasan dunia surga dan umat manusia,
siapapun yang masuk ke dalamnya akan mati. Namun meski begitu, Master Sekte Luo berlari tanpa ragu-ragu. Dia tidak ingin ditangkap oleh Sekte Guisa, dan dia tahu apa yang akan terjadi jika dia tertangkap. Dia juga tidak ingin dibunuh oleh Sekte Guisa. Dia tahu bahwa Sekte Guisa sangat membencinya. Jika dia bunuh diri, dia pasti akan memurnikan sisa jiwanya menjadi hantu ganas di saat kematiannya. Kalau begitu, mereka bisa menggunakan sisa jiwa Master Sekte Luo untuk membantai semua murid dari 5 sekte besar. Itu akan menjadi malapetaka bagi 5 sekte besar. Luo, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Pria berjubah hitam itu menyusulnya seperti embusan angin. Melihat bahwa pria berjubah hitam adalah satu-satunya, Master Sekte Luo tidak bisa menahan cibiran. Bahkan jika aku lemah sekarang, tidak mudah bagimu untuk menangkapku. Alam kesengsaraan, bukankah akan sangat memalukan jika Pin tertangkap? Ayo kita coba. Pria berjubah hitam itu tertawa galak, mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba kabut hitam besar menutupi radius puluhan mil. Pemimpin Sekte Luo melepaskan kekuatan bertarung terakhirnya dan mulai bertarung dengan pria berjubah hitam. Saat ini, Chen Ping melihat kabut hitam yang membubung di kejauhan dan mengetahui bahwa orang-orang dari Sekte Guisa telah mengambil tindakan terhadap pemimpin Sekte Luo. Pada saat yang sama, di pihak Chen Ping, Master Sekte Chen membawa 20 murid yang tersisa dari 5 sekte utama dan menuju ke arah kabut hitam. Ketika mereka bertemu bersama, mata pemimpin Sekte Chen penuh dengan keterkejutan. Rekan Daois Chen, kamu menyusulnya begitu cepat. Master Sekte Chen tidak menyangka bahwa Chen Ping akan mengurus lelaki tua bungkuk itu begitu cepat. Chen Ping membuat lelaki tua bungkuk itu pingsan dan menyerahkannya kepada Master Sekte Chen, sambil berkata, kalian awasi dia, aku akan menyelamatkan Master Sekte Luo. Membawa lelaki tua bungkuk itu bersamanya memengaruhi kecepatan Chen Ping. Pemimpin Sekte Chen mengangguk dan meminta beberapa murid sekte untuk mengendalikan lelaki tua bungkuk itu. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian kebakaran dan tubuhnya menghilang seketika. Tapi saat mereka mendekati tempat yang dipenuhi kabut hitam, ratusan orang dari Sekte Guisa tiba-tiba bergegas keluar, mereka menyergap di sini. Melihat Chen Ping sendirian, orang-orang ini tidak ragu-ragu sama sekali dan bergegas menuju Chen Ping. Menghadapi ratusan murid Sekte Guisa, api merah menyala di mata Chen Ping. Dia tahu dia tidak bisa membuang waktu di sini, karena Master Sekte Luo mungkin tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Chen Ping tiba-tiba melompat dan melayang di udara, dengan nyala api yang berkobar keluar dari tubuhnya. Yang paling ditakuti oleh para penggarap jahat ini adalah nyala api. Saat Chen Ping perlahan mengangkat tangannya, api tak berujung membakar langit. Bahkan udaranya terbakar. Gelombang panas menyapu, mencakup radius belasan mil, dan salju tebal mencair dan menguap seketika. Chen Ping memadamkan semua api di tubuhnya. Ratusan murid Sekte Guisa memandangi api yang tak berujung dengan ketakutan di mata mereka. Ledakan. Chen Ping melambaikan telapak tangannya, dan api berkumpul di satu tempat dan langsung berubah menjadi naga api, membuka mulutnya yang berdarah. Naga api itu meraung dan menukik ke bawah. Murid-murid Sekte Guisa terkejut. Energi jahat yang tak terhitung jumlahnya meletus satu persatu, membentuk perisai kabut hitam yang kedap udara. Mereka ingin menghentikan naga api ini. Tapi saat perisai kabut hitam mereka terbentuk, mereka merasakan hisapan yang sangat besar, menyedot semua energi jahat mereka dalam sekejap. Chen Ping membuka mulutnya, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Chen Ping. Kali ini,
Murid-murid sekte Guisa semakin bingung. Dan pada saat kebingungan, naga api telah bergegas ke depannya, dan nyala api yang ganas menyebabkan tubuh murid sekte hantu iblis terbakar dengan hebat. Orang-orang ini menjerit nyaring. Setelah melihat ini, murid-murid sekte Guisa melarikan diri satu demi satu. Sekarang mereka hanya memiliki ketakutan di hati mereka. Tapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Saat apinya padam, lebih dari selusin, murid sekte Guisa langsung musnah. Bahkan jiwa pun terbakar sampai ke inti. Ratusan murid sekte Guisa dimusnahkan dalam sekejap, bahkan tidak meninggalkan jejak. Pada saat ini, Master Sekte Chen dan yang lainnya telah tiba, dan mereka semua terkejut saat melihat segala sesuatu di depan mereka. Master Sekte Chen diam-diam senang karena dia memihak Master Sekte Luo dan melepaskan Chen Ping. Jika Chen Ping benar-benar marah pada 5 sekte besar pada saat itu, dia tidak tahu apa konsekuensinya bagi 5 sekte besar. Pria berjubah hitam, yang berada ratusan mil jauhnya, mendengar teriakan nyaring para murid sekte Guisa. Jeritan ratusan orang terdengar jauh, jauh sekali. Chen Ping menyelesaikan murid-murid sekte Guisa ini tanpa berhenti sama sekali, dan menghilang dalam sekejap. Sosok Chen Ping segera muncul di kabut hitam. Pria berjubah hitam juga segera merasakan bahwa seseorang telah memasuki kabut hitamnya. Jadi dia memadatkan ribuan hantu ke telapak tangannya dan dengan gila-gilaan menuju ke tempat Chen Ping muncul. Pada saat yang sama, para pria berjubah hitam mempercepat serangan mereka terhadap pemimpin Sekte Luo. Master Sekte Luo berada di ambang kehancuran saat ini, seluruh tubuhnya terbungkus aura jahat pria berjubah hitam, membuatnya tidak bisa bernapas sama sekali. Dia ingin melepaskan diri, tetapi kekuatannya sepertinya terkuras habis dari tubuhnya. Ku bilang, aku tidak akan mati di tanganmu. Master Sekte Luo tahu bahwa dia sudah ditakdirkan, jadi dia melompat ke celah itu. Dia lebih memilih melompat ke kematiannya daripada mati di tangan sekte hantu iblis. Chen Ping sudah bergegas saat ini. Ketika dia melihat pemimpin Sekte Luo melompat ke dalam celah, dia sangat cemas. Jangan lompat, jangan lompat. Chen Ping ingin menghentikan Master Sekte Luo, tapi sayangnya sudah terlambat. Tubuh Master Sekte Luo mencapai tengah celah, dan tiba-tiba beberapa bila angin melewati Master Sekte Luo. Namun, tubuh pemimpin Sekte Luo tidak meledak dan jatuh ke dalam retakan seperti yang lain, tetapi seluruh tubuhnya jatuh ke bawah. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera mengambil cambuk ajaib di tangannya dan mengayunkannya ke arah pria berjubah hitam. Jepret, jepret, jepret. Cambuk mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan kabut hitam langsung dikalahkan oleh cambuk tersebut dan menghilang.